Jumpa lagi bersama aku Ayunda Taya di Items Informasi ke teman-teman milenial. Tentunya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sebelum kita mulai, aku mau nyanyi sedikit dulu. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok. Kira-kira kita mau bahas kota apa ya yang ada ondel-ondel? Tentunya bukan kota asal aku Bekasi, karena kita akan membahas daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan ibu kota negara dan juga kota dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Luas ibu kota Jakarta yaitu 661,5 km persegi. Nah, sekarang kita akan mengenal Jakarta lebih lanjut lagi, dimulai dari sejarahnya dulu. Dulu Jakarta bukan bernama Jakarta, melainkan Sunda Kelapa. Jadi dulu Jakarta dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan Sunda bernama Sunda Kelapa. Nama ini bertahan dari tahun 397 sampai 1527. Kenapa di tahun 1527? Karena di tahun tersebut Fathaillah merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, di mana dalam bahasa Sanskerta berasal dari dua kata, yaitu Jaya dan juga Karta. Jaya berarti kemenangan dan Karta berarti dicapai, sehingga bila digabung menjadi kemenangan yang dicapai. Nama Jayakarta ini hanya bertahan hingga tahun 1619, di mana di tahun tersebut nama Jayakarta berubah menjadi Batavia oleh Gubernur Jenderal VOC yaitu Jan Pieter Zoon, di mana pada masa itu Belanda berhasil mengalahkan pasukan Kesultanan Banten. Nama tersebut hanya bertahan hingga tahun 1942, di mana di tahun tersebut merupakan tahun kependudukan Jepang. Di tahun tersebut, Jepang merubah nama Batavia menjadi Jakarta dengan ejaan lama, di mana ada huruf D di depannya, yaitu di Jakarta ya mungkin tulisannya, dengan tujuan untuk menarik hati penduduk pada masa Perang Dunia Kedua. Nama Jakarta dengan ejaan lama ini bertahan hingga tahun 1945, yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di mana pada tahun tersebut namanya berubah dengan ejaan baru, yaitu Jakarta yang kita kenal hingga sekarang. Dalam waktu 5 tahun, penduduknya berlipat lebih dari 2 kali, dan berbagai pemukiman baru pun dibangun seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulau Mas, Tebet, dan juga Pejompongan. Itu tadi sedikit sejarah soal Jakarta. Sekarang kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mengenal ikon-ikon atau hal-hal yang identik dengan kota Jakarta. Tentunya ikon Jakarta nomor 1 yaitu ada Monumen Nasional atau Monas. Monas sendiri merupakan tugu yang berbentuk seperti lumpang dan juga aluh, di mana puncaknya terdapat hiasan berbentuk lidah api berlapis emas. Monas ini dibangun dari tahun 1961 hingga tahun 1975 dengan ketinggian sekitar 132 meter. Masih membahas monumen, kali ini kita akan membahas Monumen Selamat Datang. Monumen ini diresmikan di tahun 1962, berupa sepasang patung perempuan dan laki-laki yang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Dan kalau kita membahas soal Jakarta, kita juga harus membahas ikon satu ini yang merupakan kendaraan khas Jakarta, yaitu bajai. Bajai merupakan kendaraan umum beroda 3 dengan penumpang maksimum juga 3 orang. Dan yang terakhir ada ikon Jakarta yang udah ada di lagu awal yang aku nyanyiin, yaitu ondel-ondel. Mungkin gak semua orang berani ya menghadapi ondel-ondel, karena aku sendiri dulu pas kecil juga takut. Ondel-ondel sendiri berupa boneka besar yang terbuat dari anyaman bambu. Tinggi ondel-ondel mencapai 2,5 meter dengan garis tengahnya yaitu 80 cm dan merupakan kesenian khas Betawi. Itu tadi intro atau pengenalan sedikit soal DKI Jakarta. Kalau kalian ingin mengenal ibu kota dari negara kita lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.